Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, video saya kali ini akan membahas bagaimana cara mengalahkan seorang TIJ, sobat. Nah, karena akhir-akhir ini TIJ susah untuk dilawan oleh musuh-musuhnya. Dan ini mungkin bisa jadi bahan masukan juga bagi lawan-lawannya TIJ. Karena kalau kita lihat lawan-lawan TIJ ini dirasa tidak bisa berkutik dengan TIJ. Kan dari beberapa pembahasan TIJ tentang berbagai masalah dan berbagai tuduhan yang dilontarkan kepada lawan-lawannya, tidak ada yang berani melaporkan TIJ ini ke kantor polisi. Nah, tentu ini merupakan suatu masukan bagi lawan-lawan TIJ untuk mengalahkan TIJ ini bagaimana? Ya tentu sobat, kalau kita lihat memang TIJ ini luar biasa, sobat. Dari tempat yang cukup jauh di Aceh, hampir setiap hari dia membahas lawan-lawannya di YouTube. Nanti kita buat poin-poinnya apa, misalnya pembuktian merah delima, pembuktian keris petir, pembuktian apa lagi, batu getar, pembuktian ilmu sirla dunia bisa kebal, tasbih, kemudian ya kita main cucuk-cucuk lah, cucuk-cucukan teman-teman, pakai bor, pakai rincung, pakai apa lagi, pakai pedang, ya kan? Gimana? Karena saya heran kok dalam pengobatan ada adegan akrobat, ada adegan sulap gitu ya. Untuk apa? Perlunya apa gitu ya? Selain menipu. Selain menipu. Ini kita pengobatan nih. Tiba-tiba ada pertunjukan orang kebal di situ. Untungnya apa? Kalau dalam dunia pengobatan itu nggak ada untungnya. Tapi kalau dalam dunia tipu-tipu ada. Itu untuk menarik minat. Berjumpa lagi di channel yang sederhana ini, channel sampah namun bisa didaur ulang. Pansos jangan sok keras. Ini pasti muridnya si Idris. Gurunya seperti itu, muridnya pasti seperti ini. Mau terkenal kok bawa nama orang. Saya nggak bawa nama orang, yang saya bawa nama setan. Mohon maaf bang, Anda salah masuk kamar. Ini saya nggak akan kepancing dengan komen murahan seperti ini, tapi saya suka kalau Anda masuk kemari. Ini saya baca komen teman-teman barusan ya. Jadi saya ingin membahas Idris ketangkap basah darahnya, basah. Waduh, sampai jungkir balik. Niatnya pingin viral, niatnya pingin trending, niatnya channelnya semakin dicintai sama penggemarnya. Ternyata wow, apes teman-teman, apes. Menyimpulkan bahwa semua tontonan yang dia sajikan yang berbentuk dukun, perdukunan atau dukun-dukunan atau santet-santetan yang dia basmi itu adalah settingan, hoaks, pembodohan, penipuan. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Jadi selama ini kita bukan berandai-andai, kita bukan berspekulasi, kita bukan menuduh, bukan menfitnah. Itu terbukti. Miliar, mikir mi. Kalau Ome bisa ngeluarin uang sebesar itu untuk menenggelamkan channel TIJ, saya acungi jempol. Ini tentu menjadi sebuah pikiran bagi lawan-lawannya bagaimana menjatuhkan seorang TIJ ini. Nah, dalam kesempatan saat ini saya akan ungkapkan cara mengalahkan seorang TIJ. Ini sebetulnya caranya tak susah, sobat, mengalahkan seorang TIJ ini. Mungkin ini belum terpikirkan oleh musuh-musuh TIJ. Dan bagi Anda fans-fansnya musuh TIJ, Anda bisa kasih masukan kepada lawan-lawan TIJ ini. Bagaimana cara kita mengalahkan TIJ? Baik sobat, di sini saya buka aja sobat, bagaimana cara kita mengalahkan seorang TIJ. Yang pertama, jangan membuat konten gerebek dukun santet settingan
Nah, kalau seandainya kita tidak melakukan gerebek tugu santet settingan, TIJ nggak bakal bahas kita, sobat. Dia tak akan nyinyirin kita. Nah, yang kedua, jangan melakukan pengobatan alternatif pakai trik sulap. Nah, jadi kalau kita memang praktisi pengobatan alternatif, ya kita nggak usah pakai trik sulap. Nah, ini tentu TIJ tak akan bahas kita, tak akan mengkritik kita, tak akan menyerang kita. Nah, yang ketiga, sobat, kalau seandainya sudah terlanjur melakukan gerebek tugu santet settingan dan melakukan pengobatan alternatif dengan memakai trik sulap, cuma butuh minta maaf kepada TIJ bahwasanya dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan itu. Nah, ini sobat, 3 cara ini yang paling ampuh untuk mengalahkan seorang TIJ. Kalau seandainya 3 ini kita lakukan, yakin saya TIJ tidak akan berkutik. Karena kan capek juga, sobat. Setiap hari TIJ ini akan bahas orang-orang yang melakukan gerebek tugu santet settingan, trik pengobatan alternatif yang memakai trik sulap. Capek juga kan lama-lama kan? Panas juga telinga kita gitu. Nah, ini tentu masukan bagi Anda fansnya, Anda kasih tahu kepada orang-orang yang melakukan gerebek tugu santet dan pengobatan alternatif dengan menggunakan trik. Itu aja. Sangat mudah kan? Sebetulnya tak susah untuk mengalahkan seorang TIJ. TIJ nggak akan bahas, tak akan serang juga orang-orang yang tidak melakukan hal-hal itu gitu. Baik, sobat, itu kira-kira masukan dari saya. Bagaimana kita bisa mengalahkan seorang TIJ? Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.